Selamat pagi, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Kamis, kembali kita jumpa lagi pagi hari ini. Kita akan mendengar sapaan Tuhan, kita akan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, dan kita akan dilayani oleh Ibu Novisine. Oma Opa tentu masih ingat ya siapa Ibu Novisine? Ya betul, dia adalah istri Pendeta Mulyadi. Selamat pagi Ibu Novi. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah penguasaan diri. Berbicara tentang penguasaan diri, mungkin setiap kita sudah melakukannya selama setahun dalam menjalani masa pandemi ini. Penguasaan diri terhadap banyak hal. Ingin berbakti bersama-sama, ingin bersekutu bersama-sama, ingin bertemu dengan sesama lansia, bahkan dengan seluruh jemaat GKI Muara Karang. Hari ini, Ibu Novisine akan berbicara tentang penguasaan diri. Mari kita nikmati persekutuan kita hari ini. Kita akan mulai persekutuan kita dengan menyanyi dari PKJ 231. Di dalam suka, di dalam duka. Oma Opa, kita perhatikan kata-kata dari lagu ini sangat indah buat kita semuanya. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Mari kita buka persekutuan kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang terus mengiringi perjalanan hidup kami. Selama setahun ini Tuhan, kami tidak bisa bertatap muka dengan sesama teman kami. Tapi kasih karunia-Mu terus mengiringi kami, menemani kami, sehingga pada saat ini kembali kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mengikuti persekutuan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Novisine yang sudah Kau persiapkan untuk memberitakan firman Tuhan terhadap kami semuanya. Mampukan kami untuk mencerna, mampukan kami untuk menerima firman ini Tuhan, supaya menjadi kekuatan, supaya menjadi penghibur, bahkan pengharapan bagi setiap kami di dalam menjalani masa-masa pandemi sekarang ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau serahkan persekutuan kami pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita dengan menaikkan pujian dari PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali. Sudah cukup lama kita tidak bertemu. Saya berharap Opa Oma dalam keadaan sehat dan juga bahagia berkumpul bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Kita akan memulai persekutuan kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan sembah kami kepadamu ya Allah. Allah yang dengan penuh kasih setia selalu memanggil kami untuk datang ke hadapan Allah, untuk bersyukur dan bersama-sama kami boleh merayakan kesetiaan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami datang di hadapan-Mu untuk bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami, belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan yang terpisah oleh jarak dan waktu ini. Kami percaya bahwa kami dipersekutukan oleh Tuhan. Berilah hikmat kepada kami pada saat kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat memahami firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tema renungan kita adalah penguasaan diri. Tentu ini bukan tema yang baru buat Opa dan Oma. Bahkan mungkin sejak Opa Oma masih muda, masih remaja, tema ini juga sudah menjadi bahan renungan di gereja. Tema ini bersama-sama kita akan pelajari dan renungkan, dan teks Alkitab yang menjadi dasar dari tema kita terambil dari Amsal pasal 16 ayat 32. Mari Opa dan Oma buka Alkitabnya, kita bersama-sama memperhatikan Amsal pasal 16 ayat 32. Saya akan bacakan buat Opa Oma semuanya. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya bacakan sekali lagi ya, Opa Oma ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian bacaan Alkitab pada saat ini. Berbahagialah kita semuanya yang tidak hanya membaca dan merenungkan, tapi terlebih dari itu kita mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat ini kepada Opa dan Oma diberikan satu buah pertanyaan. Apa yang saat ini paling Opa dan Oma rindukan selain kesehatan tentu saja? Kira-kira apa ya, Opa Oma? Apa yang saat ini paling Opa dan Oma rindukan? Maka saya bisa membayangkan dan menebak, tentu yang paling utama yang kita rindukan adalah supaya pandemi ini segera berakhir. Ya, doa-doa kita, harapan kita, entah melalui vaksin yang sudah diberikan oleh pemerintah atau upaya kita menjaga kesehatan, tentu kita semuanya berharap, bukan hanya Opa Oma yang lebih muda, bahkan anak-anak sekolah minggu kita semuanya punya harapan yang sama agar pandemi ini segera berakhir. Kira-kira kalau pandemi ini berakhir, apa yang Opa Oma akan lakukan? Ya, tentu harapan kita bersama adalah kalau pandemi ini berakhir, maka Opa dan Oma pasti rindu untuk bersekutu bersama. Ya, kita bisa ibadah bersama lagi, kita bisa bertemu muka dengan muka, kita bisa berbincang-bincang secara langsung, tidak melalui telepon ataupun melalui media yang lain. Mungkin juga Opa dan Oma berharap supaya, kalau pandemi ini segera berakhir, maka Opa dan Oma bisa berlibur, ya, bisa jalan-jalan. Kalau Opa Oma seringkali mengatakan begini, bisa kulineran gitu kan ya. Jadi artinya bisa pergi ke restoran ataupun tempat-tempat yang menyediakan makanan sehingga Opa dan Oma bisa makan-makan bersama dengan teman-teman. Bahkan juga kalau pandemi ini berakhir, maka banyak dari Opa Oma yang rindu untuk berjumpa dengan anak-anak dan cucu-cucu. Mungkin juga beberapa dari Opa Oma sudah melakukannya. Tetapi banyak juga Opa Oma yang menahan diri supaya tidak terlalu sering bersama dengan anak dan cucu karena takut, ya, takut menularkan atau takut tertular. Semuanya ingin kita lakukan, tetapi memang pada saat ini Opa dan Oma kita harus bersabar dan belajar untuk mengendalikan diri kita agar kita tidak sakit. Pada saat ini kita juga melihat begitu banyak orang-orang yang mungkin sudah mulai lengah. Mungkin karena merasa vaksin sudah ada, ya sudah diberikan oleh pemerintah, sehingga kita tidak lagi waspada. Kita tidak lagi mengendalikan diri kita supaya kita jangan menularkan kepada orang lain ataupun kita ditularkan oleh orang lain. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan berbicara tentang pengendalian diri, ada sebuah kisah yang menceritakan demikian. Disebutkan ada seorang ayah yang baru saja membeli sebuah handphone yang dengan merek yang terbaru dan tentu saja yang sangat canggih yang sudah lama ia nantikan. Si ayah ini merasa gembira sekali karena pada saat itu dia bisa membelikan handphone yang sudah lama ia idam-idamkan tersebut. Setelah sampai di rumah, ayah ini lalu meletakkan handphonenya di atas meja tamu. Kemudian dia bergegas pergi ke toilet. Anaknya yang baru berusia 4 tahun, ketika dia mendengar suara sang ayah pulang, dia segera mencari ayahnya. Tetapi ketika anak ini sampai di ruang tamu, ia tidak menemukan ayahnya karena memang ayahnya sedang ada di toilet. Nah, anak ini melihat di atas meja ada sebuah barang yang baru dia lihatnya. Lalu anak itu mengambil handphone tersebut, membolak-balik, lalu dia melihat, dan tiba-tiba handphone itu terjatuh dari tangannya. Handphone pun itu pecah, layarnya pecah dan terbuka casingnya atau penutup dari handphone tersebut. Sang ayah yang baru saja keluar dari kamar mandi terkejut mendengar suara benda yang jatuh. Lalu dia bergegas pergi ke ruang tamu. Dan betapa terkejutnya ia ketika dia melihat handphone yang baru saja ia beli tersebut jatuh berserakan. Kacanya pecah dan handphone itu terbuka.
casingnya terlepas. Si ayah sangat terkejut. Dan tiba-tiba apa yang dilakukan oleh si ayah ini kepada anaknya tersebut, Opa Oma, tanpa dia sadari karena marah, handphone yang baru dibelinya rusak, sang ayah ini lalu memukul pipi dari anaknya tersebut. Si anak ini kemudian menangis dan terjatuh karena rupanya pukulan dari ayahnya ini cukup keras. Tiba-tiba sang ayah melihat ada darah sedikit yang keluar dari telinga anak tersebut. Cepat-cepat lalu kemudian si ayah ini menggendong anaknya lalu membawanya ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, anaknya tersebut kemudian mendapatkan pertolongan dari dokter dan perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Tapi ternyata Opa Oma, akibat pukulan dari ayahnya tersebut, anak ini kemudian mengalami gangguan di telinganya. Anak tersebut tidak dapat lagi mendengar dengan jelas karena rupanya pukulan dari sang ayah ini sedemikian kerasnya. Sang ayah yang mendengarkan informasi tersebut dari dokter merasa sangat menyesal sekali. Dia kemudian merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang merusak masa depan anaknya. Sang ayah ini merasa bahwa apa yang dia lakukan ini tidak dia rasakan atau tidak dia pikirkan terlebih dahulu. Sehingga dampaknya adalah anaknya tersebut mengalami gangguan pendengaran akibat ulah sang ayah tersebut. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, kisah ini berbicara tentang kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Sebuah buku karakter menerjemahkan pengendalian diri ini sebagai menolak keinginan yang salah dan melakukan yang benar. Pengendalian diri Opa Oma bisa mencakup banyak hal. Bisa kita katakan pengendalian diri adalah upaya kita juga untuk mengendalikan amarah kita. Yang kemudian seringkali kita keluarkan melalui kata-kata yang tidak baik. Kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, bahkan amarah kita, bisa kita wujudkan juga dengan mengeluarkan kata-kata yang baik, yang sering kali memang banyak orang mengatakan tidak disadarinya. Pengendalian diri juga bisa mencakup keinginan yang salah. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak memperhatikan kesehatan diri kita, bahkan memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pengendalian diri Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan juga Opa, Oma mau mengajarkan kepada kita akan suatu keinginan atau kelakuan yang seharusnya kita lakukan yang berujung kepada kemampuan kita untuk membuat lingkungan kita menjadi damai. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa maksudnya dari ayat ini? Bayangkan Opa Oma, orang yang sabar dikatakan melebihi seorang pahlawan. Padahal selama ini kita tahu pahlawan itu punya jasa yang luar biasa. Tetapi dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bahkan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bayangkan Opa Oma, orang yang menguasai diri dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Kita bisa bayangkan seseorang yang bisa merebut kota, maka kita bisa katakan bahwa dia seorang yang luar biasa. Tetapi Amsal mengatakan orang yang menguasai diri melebihi orang yang bisa merebut kota tersebut. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, Amsal yang baru saja kita baca ini merupakan Amsal Salomo yang berisi ucapan-ucapan singkat atas nama Salomo. Kalau kita baca dari ayat-ayat di awal, maka kita akan melihat begitu banyak kalimat-kalimat yang sebenarnya memberikan nasihat kepada kita. Termasuk apa yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Pengendalian diri merupakan hal yang paling utama untuk meraih kemenangan. Teks yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa pengendalian diri merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk supaya kita dapat meraih kemenangan. Banyak orang yang mengatakan begini, Opa Oma,
Seseorang yang bisa meraih sukses, ya, dan tiba-tiba dia kehilangan kesuksesannya, bisa jadi itu karena ketidakmampuannya mengendalikan diri. Seseorang yang sukses dalam kehidupan bisnis, sukses di sekolah, atau sukses di dalam kehidupan rumah tangga bisa hancur atau kacau ketika dia tidak dapat mengendalikan diri. Seseorang yang tidak bisa memiliki atau tidak memiliki pengendalian diri, maka biasanya dikatakan orang tersebut tidak mampu untuk mengatasi emosi yang ada di dalam dirinya. Jadi untuk menenangkan diri kita, memenangkan diri kita sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah pengendalian diri. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, banyak terapis yang mengatakan begini. Kadang-kadang kita juga marah ya Opa Oma ya. Mungkin Opa Oma marah karena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin juga Opa Oma kesel karena harus di rumah terus. Mungkin Opa Oma juga kesel dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita katakan. Para terapis mengatakan kalau kita sedang marah, ya, maka sebelum kita meluapkan amarah kita dalam kata-kata kita, maka sebaiknya kita diam sejenak, lalu kita tarik napas panjang, ya, kita tarik nafas 3 atau 5 kali, lalu kemudian kita menghitung sampai 10. Maka menurut para ahli, biasanya emosi kita akan mulai mereda. Hati-hati Opa Oma ketika kita sedang marah. Ingatlah untuk kita juga berusaha mengendalikan diri kita, supaya jangan ada orang yang tersakiti. Tersakiti karena perkataan kita atau tersakiti dengan perbuatan kita. Jangan membuat kita kemudian menjadi menyesal dan mengorbankan sesuatu yang paling kita kasihi, seperti dalam kisah ayah terhadap anaknya yang tadi sudah saya sampaikan. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita masih memasuki minggu Prapaskah. Kita diajak untuk berpuasa, kita diajak untuk berpantang. Berpuasa bukan hanya kita tidak makan dan minum, bukan itu. Tetapi yang paling utama adalah kita berpuasa dan belajar untuk mengendalikan diri. Kita berpuasa untuk tidak marah. Marah yang kemudian diwujudkan dalam kata-kata atau perbuatan yang menyakiti orang lain. Kita berpuasa dan belajar untuk mengendalikan perkataan kita dan perbuatan kita. Minggu-minggu Prapaskah ini mengingatkan kita untuk menebarkan kebaikan, untuk menebarkan kasih sayang kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Tema pada hari ini mengajarkan kita juga untuk mengendalikan diri kita supaya kita tidak berkata-kata yang kasar dan menyakiti perasaan orang lain. Supaya kita tidak mengumpat dan bersungut-sungut. Karena bukankah jika Oma bersungut-sungut juga tidak menyelesaikan persoalan? Maka supaya kita bisa mensyukuri hari-hari kita di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah keterbatasan kita, maka mari kita, Opa Oma, kita menebarkan kasih sayang, sukacita kepada banyak orang. Sehingga kita dapat menjadi contoh bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan kita bisa memenangkan yang namanya pertandingan penguasaan diri. Kita tunjukkan kepada anak cucu kita bahwa kita adalah Opa Oma yang meneladankan artinya penguasaan diri di dalam hidup kita. Sehingga semakin banyak orang yang ada di sekeliling kita juga merasakan kehidupan yang penuh kasih dan penuh dengan kedamaian. Tuhan memberkati kita. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami datang kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk dapat menguasai diri kami. Kami tahu ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, begitu banyak godaan yang hendak mengganggu kami. Begitu banyak pelajaran yang melatih kami untuk dapat bersabar,
untuk dapat menguasai diri kami, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pemenang di dalam penguasaan diri kami. Kami rindu untuk menebarkan cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, untuk opa oma di tengah-tengah segala kondisi mereka. Kiranya Tuhan juga yang terus menghibur dan menguatkan. Mengingatkan opa oma bahwa di dalam keseharian mereka tetap dipanggil oleh Engkau untuk menjadi saksi Tuhan dan teladan dari Tuhan kepada anak cucu yang ada di sekeliling mereka. Pada hari ini kami berdoa juga bagi opa dan oma di tengah-tengah pergumulan mereka masing-masing. Untuk mereka yang sakit maupun berada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Kami mengingat Oma Erlina, Oma Dindiana, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Oma Rosi, dan Opa John. Di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan fisik mereka, kami mau menyerahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah dan memulihkan mereka. Berilah sukacita kepada opa dan oma yang sedang mengalami kelemahan fisik, supaya di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka tetap merasakan kasih sayang Tuhan melalui anak cucu dan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk masa Prapaskah yang masih kami jalani. Kiranya masa Prapaskah ini menjadi masa kami untuk mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Berkatilah mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk melayankan ibadah-ibadah Jumat Agung, Sabtu Sunyi maupun juga Paskah, supaya semuanya boleh berlangsung di dalam anugerah Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini juga ya Tuhan, kami mengingat untuk saudari yang kami kasihi, Oma Lena, yang pada tanggal 23 Maret yang lalu berulang tahun. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Berilah kesehatan kepada Oma Lena, beri sukacita, dan biarlah di tengah-tengah sukacita yang dirasakan karena pertambahan 1 tahun usia ini, Oma Lena juga dapat terus bersyukur kepada Tuhan. Berkati Opa Endang beserta dengan anak cucu, kiranya Tuhan juga menyertai mereka semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk banyak orang yang pada saat ini, mereka yang sedang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan juga menghibur dan menguatkan mereka semuanya. Kami berdoa mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, mereka yang menjadi korban bencana alam, mereka yang menjadi korban kekerasan. Ya Tuhan, kami mohon uluran tangan kasih Tuhan, untuk Tuhan dapat menjamah mereka dan menguatkan mereka. Pakailah kami juga menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, agar dimanapun kami berada, kami dapat tetap memancarkan terang kasih Kristus, sehingga semakin banyak orang yang boleh merasakan kasih sayang Tuhan melalui kehadiran kami. Kami serahkan gereja kami, juga panitia pembangunan yang masih terus berupaya untuk mengurus segala sesuatunya untuk supaya pembangunan gereja kami dapat segera dilaksanakan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat. Ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon kiranya cinta kasih Tuhan juga nyatakan dan hadirkan di tengah-tengah keluarga kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu baik ini yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami berjumpa melalui media yang memisahkan kami, tetapi kami percaya Tuhan mempersatukan kami dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan kami, terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan, doa yang boleh kami panjatkan, dan firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya ini semuanya dapat menguatkan kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya ikatan cinta kasih Tuhan akan terus mempererat kami dan menyatukan kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, dan biarlah damai sejahtera dan kasih dari Tuhan senantiasa melingkupi kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian